Tapi enggak apa-apa itu ya, rumah sakit dengan rumahnya tidak terlalu jauh kah? Atau nanti Ya pas boleh boleh sudahnya lah. di terakhir Iya boleh, sebagai iya coach? menjadi, iya iya iya. Iya, Iya. laptop yang dia bawa tak kancing. Oke, siap Pak Sugeng. Siap, Ibu. Jadi Pak Sugeng sebagai coach, coachingnya siapa? Pak Nasar. Pak Nasar. Jadi Ibu Yuni dengan Mbak Yupi adalah Observer. boleh dong Ibu Yuni memberikan hasil pengamatannya itu selama 5 menit, pas Pak Yupi juga 5 menit. Jadi 10 Usahakan. totalnya. Iya, kalau bisa begitu 15 menit, terlalu singkat sekali tadi Pak, hanya 10 menit. Padahal bagus sekali sudah ya, bagus. Cara mengungkapkannya juga bagus, cara komunikasinya bagus, jelas, tetapi perlu Ibu, ditambah lah. mungkin kita punya kekhawatiran, jangan-jangan ini terlalu lama nanti kalau Iya. Nanti saya memberikan tanda di sini. Makanya lihat waktunya juga Pak, supaya bisa diperhatikan baik-baik. Iya. Tadi malam Sudah kita bagus, coba. sudah bagus, saya suka, sudah bagus sekali. Cuman Bagus, masih bagus. sangat singkat, Iya. 10 menit. Pas Pak Yupi Iya. bagus memberikan arahan, memfasilitasi Ibu Yuni sebagai coach. Sangat jelas, ucapannya juga bagus, kalimat-kalimatnya juga bagus. Sisa waktunya ditambah sedikit kalau boleh. Iya. Iya. Kalau Tinggal masih ada waktu tekniknya, Bu Yuni. sebentar, bisa diulang ya buat Pak Yupi. Boleh, boleh. Semoga nanti Boleh. Ibu Yuni, Pak Nasar, dan Pak Sugeng sebagai coach sudah memenuhi waktu 15 menit untuk praktek coaching. Oke, kita siap-siap. 15.49 sekarang. Berarti nanti selesainya 16.15 ya. 16. Kan begitu? 16.15 ya. Oke, siap mulai saja Pak Sugeng. Siap-siap dengan prakata dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan bagi saya sebagai coach dalam praktek coaching hari ini. Ya, saya akan mulai. Selamat sore Nasar. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Pak, baik Pak Sugeng. Baik ya, Iya. pasti baik ya. Iya. Ya, kemarin kita sudah menyepakati bahwa kita akan bertemu hari ini, yaitu ada yang ingin kita bicarakan. Nah, hari ini yang Pak ingin tanyakan, apa rencana kamu dari pertemuan hari ini? Begini Pak, yang menjadi rencana saya di pertemuan hari ini, saya ingin membicarakan tentang bagaimana saya dapat mengikuti lomba pidato nanti Pak. Oh begitu. Pidato, lomba pidato yang berbahasa Inggris itu ya? Iya Pak. Ya. Itu bagus sekali, Nasar. Dan kamu bisa mengikuti itu. Nah, terus tujuan kamu melakukan pertemuan ini apa ya? Begini Pak, tujuan dari pertemuan ini maksudnya itu agar saya bisa percaya diri Pak. Karena dalam mengikuti lomba pidato Pak, saya rasa memang agak sulit Pak. Oh begitu ya. Bukankah Nasar ini sangat bisa berbahasa Inggris kan? Bisa Pak, saya jago bahasa Inggris Pak. Terus apa yang menjadi kendala? Begini Pak, kurangnya saya dapat pengalaman itu di depan orang banyak dengan penuh percaya diri. Itu yang menjadi fokus saya nantinya Pak.
Oh, berarti ini masalah percaya dirinya kamu ya? Di Iya, Pak. depan membacakan pidato di depan orang banyak ya? Iya, Pak. Begitu, Pak. Oh, ya ya ya. Sebenarnya ini sesuatu yang bagus sekali, Nasar. Pak ini sangat mendukung dan Pak yakin kamu bisa melakukannya. Nah, terus kesempatan apa yang kamu miliki saat ini? Kesempatan yang saya miliki untuk saat ini yaitu mengikuti lomba berpidato dalam bahasa Inggris ya, Pak. Ya, ya, ya. Sangat luar biasa. Ini kegiatan yang tidak semua siswa itu dapat mengikuti. Dan bersyukurnya kamu ini adalah salah satu siswa yang cukup pandai di dalam berbahasa Inggris. Nah, Oh, iya. yang Pak ingin ketahui, apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan yang kamu inginkan tadi? Kekuatan yang saya miliki yaitu saya dapat berbahasa Inggris dengan baik. Ya, Nah, itu itu ya. kan? Iya, iya. Ya, itu yang maksud Bapak tadi kan? Bahwa Iya. kekuatan kamu adalah kamu mempunyai kemampuan yang baik, yang cukup baik di dalam berbahasa Inggris. Sehingga kamu yang kemungkinan layak untuk mengikuti lomba pidato ini. Itu sangat bagus. Terus, apa yang menjadi hambatan atau gangguan sehingga dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan kamu tadi? Begini, yang menjadi hambatan saya adalah saya tidak percaya diri, Pak. Seperti yang saya bilang tadi. Iya. Karena orang banyak itu saya belum pernah Pak melakukan itu, Pak. Oh, begitu ya. Tapi percayalah, Bapak sangat yakin. Bapak yakin kok. Kalau kamu itu bisa melakukan. Oh, begitu ya, Pak. Oh, bisa pasti ya. Semoga saja saya bisa melakukannya ya, Pak. Iya, pasti bisa. Nah, sekarang Nasar, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan itu? Apa ya? Saya mungkin akan berlatih berpidato di depan kelas, Pak. Pasti itu. Saya akan coba itu, Pak. Di depan kelas berarti itu di depan teman-teman kamu ya? Iya, harus di depan teman-teman saya. Supaya saya bisa terbiasa, Pak. Nanti kalau di depan umum, saya sudah mampu dan saya sudah terbiasa, Pak. Wah, Boleh begitu, Pak? itu sangat bagus sekali, Nasar. Sangat luar biasa. Pak sangat tertarik dengan rencana kamu. Terus strategi apa yang kamu ingin lakukan? Nah, begini, Pak. Strategi yang saya akan lakukan, kemungkinan saya akan meminta bantuan teman-teman di kelas untuk mendengarkan pidato saya, Pak. Supaya saya juga bisa melatih diri saya agar tidak grogi nanti di depan umum, Pak. Wah, keren, keren. Ini yang Pak harapkan dari diri kamu, Nasar. Itu sangat luar biasa sekali. Terus yang Pak ingin ketahui, bagaimana dengan jangka waktunya? Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk melakukan itu? Nah, ini sudah Pak, yang mungkin yang menjadi pertimbangan saya. Mungkin saya akan berlatih dalam 1 minggu ke depan ini, Pak, agar saya lebih lancar lagi berpidatonya di depan umum, Pak. 1 minggu ya, 1 minggu yang ingin kamu lakukan. Berarti di dalam 1 minggu itu Nasar ingin melatih berpidato di depan teman-teman di dalam kelas, begitu ya? Iya, Pak. Terus apakah kamu yakin di dalam 1 minggu itu kamu sudah bisa melakukannya? Ya, saya yakin, Pak. Pasti saya yakin. Karena ukuran keberhasilannya adalah saya tidak lagi malu atau berpidato bahasa Inggris di depan kelas nanti, Pak. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi
kamu berharap bahwa pidato yang kamu akan lakukan di depan teman-teman itu yang akan melatih kamu sehingga kamu bisa percaya diri ketika ikuti lomba itu ya. Luar biasa Iya, sekali. iya, Pak. Sangat luar biasa sekali, Nasar. Iya. Nah, tetapi Pak ingin tahu lagi lebih jauh. Apa komitmen kamu terhadap rencana aksimu tadi? Oh, komitmen saya terhadap rencana ini adalah saya akan segera memulainya besok. Boleh, Pak? Sangat boleh. Itu sangat bagus. Berarti itu komitmen kamu ya. Kamu akan segera melakukannya dan itu mulai besok ya. Iya. Sangat luar biasa. Bagus. Nah, terus di dalam komitmen kamu, siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen itu? Eh, saya akan meminta mungkin bantuan teman saya, teman baik saya, Pak SCUP, untuk Iya? mengingatkan saya tentang komitmen yang akan saya lakukan nanti, Pak. Oh, begitu ya. Berarti Nasar akan meminta bantuan ke Yupi untuk mengingatkan. Iya, Pak. Dan Yupi sudah disampaikan tentang hal ini ya? Sudah, Ibu Yuni juga sudah, Pak. Oh, begitu. Berarti bagus bahwa Nasar memiliki teman-teman yang dapat membantu Nasar dalam hal ini. Nah, baiklah kalau begitu Nasar. Pak Guru sangat mendukung rencana kamu ini. Ini sangat luar biasa. Dan ini Pak harapkan dari kamu, Pak ingin mengetahui keberhasilan kamu dengan aksi rencana kamu ke depan ini yang kamu bilang tadi besok ya. Besok kamu akan memulainya ya. Iya, iya, iya. Nah, Pak akan menunggu sampai kamu siap mengikuti lomba berpidato dalam bahasa Inggris nanti. Bagaimana, Nasar? Siap, Pak. Terima kasih banyak atas bantuan dan waktunya, Pak, untuk menemani saya hari ini. Saya merasa terbantu dengan percakapan ini, Pak. Ya, artinya saat ini kamu sudah merasa yakin ya bahwa dengan rencana aksi kamu akan bisa, akan menimbulkan percaya diri kamu mengikuti lomba nanti ya? Iya, Pak, saya pasti bisa karena bantuan dari teman-teman nanti itu akan mendorong saya untuk lebih percaya diri. Wah, luar biasa. Ini yang Pak harapkan dari kamu, Nasar. Kamu murid sungguh yang luar biasa. Jadi, kedepannya Pak akan menunggu hasil dan komitmen kamu. Kamu akan datang ke Pak Guru mengatakan bahwa saya siap mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris. Begitu ya? Siap, Pak. Saya Iya. siap melakukannya. Jadi kita dapat mengakhiri pertemuan kita hari ini. Selamat sore ya Nasar. Iya, selamat sore juga, Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Sama-sama Nasar. Mantap. Masih kurang waktu. Tahu. Lanjutkan. Lanjut, yuk. Tunggu dulu. Lanjut. Langsung? Iya. Langsung, Bu? Iya. Iya. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bersama Ibu Yuni, kami sebagai pengamat, dan terus terang kami mengamati dengan sebaik-baiknya apa yang dipraktekkan, apa yang diucapkan, kami melihat juga dari mimik, kemudian dari gerak kepala baik coach maupun coachinya, dan saya memberi apresiasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fasil, bahwa apa yang kita lakukan, kita harus berpedoman pada rubrik penilaian. Jadi saya akan berbicara berdasarkan rubrik penilaian. Kemudian ya saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dua rekan saya,
Pak Sugeng dengan Pak Nasar yang telah mempraktekkan kasus satu dalam melakukan koci model Tirta, dan dari hasil prakteknya yang saya salut adalah sudah ada 4 langkah-langkah model Tirta telah dilakukan, yaitu yang pertama di mana coach menyampaikan tujuan umum atau tujuan dari dia melemparkan kepada coach apa tujuan dari pembicaraan, dari diskusi yang mereka bangun saat itu. Dan coach juga menyampaikan tujuan yang ingin dia capai. Kemudian langkah kedua juga dilakukan dengan baik ketika coach mengidentifikasi masalah, kemudian dia gali masalahnya, apa yang menyebabkan sehingga coach ini mengalami masalah dalam hal ini, kasus ini adalah kurang percaya diri, dan saya apresiasi. Berikut langkah yang ketiga adalah dari pembicaraan itu juga coach menanyakan adalah rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coach, dan pertanyaan juga mendorong atau memberikan ruang untuk coach memberikan jawaban dari rencana aksinya. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah bagaimana dia punya itu komitmen dari apa yang telah solusi yang didapat, yang diperoleh dari hasil diskusi dengan coach, bagaimana dia akan melakukan komitmennya, bahkan mau menunjukkan kepada coach untuk melaksanakan kegiatan atau rencana dari hasil diskusinya. Cuma ada beberapa, dari keseluruhan itu sudah bagus. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Bukan berarti saya maksudkan tidak bagus, sudah bagus. Mungkin karena asiknya berdiskusi tadi, sudah ada dilupa, sudah ada sering-sering dikatakan. Ya. Yang pertama itu kalau dari rubrik penilaian, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Jadi saya melihat di sini bahwa coach menyampaikan pembuka sudah dilaksanakan. Coach dapat menyampaikan tujuan yang dapat dicapai dengan jelas sudah. Tetapi saya melihat tadi, mendengar juga tujuan yang disampaikan itu sudah 2 kali digali terus, di tujuannya disampaikan, mungkin karena asik berbicara, loh kok tujuannya 2 kali disampaikan tujuannya itu. Nah itu tadi yang saya dengar, jadi loh kok tujuannya 2 kali. Kemudian dalam ini lagi yang mungkin karena terlalu asik sehingga tidak lagi diperhatikan atau tidak sadar bahwa coach itu bukan juga saya menyatakan salah kepada coach, tetapi bagaimana coach mengerahkan atau membuat pertanyaan sehingga jawabannya tidak itu saja. Contohnya, beberapa kali, sampai 7 kali saya hampir catat di sini, bahkan lebih 7 kali coach itu menyatakan iya Pak. Kenapa begitu? Karena ada di sesi identifikasi itu pertanyaan yang dilontarkan atau diucapkan oleh coach itu masih tertutup sehingga tidak terbuka, sehingga pertanyaan jawaban yang diberikan oleh coach itu ya iya Pak ya, ada berapa kali itu terulang ya. Jadi mungkin saya juga dalam hal ini saya juga pasti
jika ketika kita enak berbicara, ya kita sudah tidak perhatikan lagi. Tetapi kebetulan kami mengamati Pak Coach dan Coach. Jadi saya lihat, oh iya, pertanyaannya sudah banyak juga pertanyaan yang yang terbuka. Tetapi ada beberapa sampai 7 kali itu jawabannya itu sama, iya Pak. Nah, karena kenapa? Karena pertanyaan yang dibuat itu tidak terbuka. Ya. Kemudian dari rencana aksi tadi sudah bagus, cuma di rencana aksi kalau saya pikir-pikir, apakah hanya dia berlatih? Ceritanya Koci ini dia tidak percaya diri untuk untuk tampil di depan, itu ceritanya. Jadi apakah hanya dengan dia di dalam kelas dia latihan begitu, apakah sudah bisa terbangun? Nah, mungkin kalau dari pribadi saya, karena saya berapa kali membimbing atau mengcoachi anak murid saya ketika mengikuti lomba, bagaimana mempersiapkan. Dan itu untuk hal mengenai itu hanya coba tampil di itu malah ketakutan. Tapi ada teknik-teknik tersendiri, mungkin bisa jadi artinya tambahan. Mungkin dia biasakanlah berhadapan dengan cermin, kemudian dia berkata-kata, dia melihat gerak-geriknya, kemudian bagaimana teknik supaya dia tidak grogi ketika dia berbicara di depan orang, itu tidak fokus matanya jangan tertuju ke mata si lawan, tetapi ada cara yang lain supaya dia tidak gugup. Jadi dari solusi tadi yang disampaikan oleh Koci, dari nalar saya sepertinya wah luar biasa kalau dia cuma latihan saja di depan teman-temannya di kelas. Karena pengalaman saya itu tadi malah takut. Jadi tapi untuk keseluruhannya saya luar biasa karena kasus satu ini Sugeng kasus satu ya Pak Sugeng? Kasus satu kasus satu ini luar biasa. Jadi saya mau dengar apa solusinya ya, apa yang disampaikan oleh coachnya, oleh coachnya apa ini? Tapi luar biasa. Ya, dari saya itu, tetapi secara keseluruhan good job. Terima kasih. Ya, saya lanjut. Atau sudah habis waktunya Ibu untuk observer? Silakan. Oh, ya, masih lanjut tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan. Secara keseluruhan yang sudah disampaikan, menurut pengamatan saya itu sudah disampaikan oleh Pak Yupi, ya, secara keseluruhan. Tentunya dari praktek coaching yang telah dibuat oleh Pak Nasar dan Pak Sugeng, ya, sangat luar biasa karena memang kasus satu itu memang jadi pembicaraan kemarin seperti agak susah ya begitu. Jadi dari tujuan ya, menyampaikan tujuan tadi sudah disampaikan oleh Pak Yupi ya, memang sudah sampai 2 kali Pak Nasar menyampaikan itu. Jadi ya, saya juga tadi sempat itu ada 2 kali dia sampaikan ya, tapi itu tidak masalah, mungkin namanya sudah asik berbicara tadi seperti yang Pak Yupi sampaikan. Kemudian yang kedua, masalah identifikasi itu ya sudah bagus juga, sudah baik. Cuma saya hanya ingin menambahkan saja jika maksudnya semestinya Pak Sugeng atau coach bisa lebih menggali sehingga coach tidak hanya berbicara saya tidak percaya diri, dia bilang begitu. Jadi boleh ditambah bahwa bagaimana ketidakpercayaan diri itu, mungkin dia tambah saya kalau tampil di depan Pak saya gugup atau saya begini, nanti itu jawabannya Pak Nasar akan berkembang. Jadi mungkin itu yang diidentifikasi sehingga
tidak terlalu keluar dan yang apa yang disampaikan oleh tidak terlalu terbuka yang disampaikan oleh penasar. Jadi cuma itu saja yang identifikasi. Kalau rencana aksi juga ya sudah hampir sama seperti Pak Yupi yang sampaikan tadi, dan kemudian komitmen itu tanggung jawab. Jadi kalau saya juga mungkin jangan cuma Panasar hanya untuk tampil ya 1 minggu begitu ya, tapi bagaimana dia akan berusaha untuk itu, sehingga bagaimana membuat dia tidak menghilangkan kepercayaan dirinya itu, karena memang anak-anak itu yang tampil di depan itu memang sangat ya, semua rata-rata anak-anaknya kita kalau kita tidak memberi support ya, mereka seringkali tidak berani, tertutup. Jadi bagaimana kita merancang lebih, apalagi sebagai coach ya, supaya kita anak-anak itu bisa lebih terbuka lagi pada kita ya. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama. Jadi seperti yang disampaikan Pak Yupi tadi, itu saja yang dapat saya tambahkan Ibu. Mungkin yang selebihnya sudah disampaikan oleh Pak Yupi. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu buat kelompok sesi kedua. Si coach adalah Pak Sugeng dan Panasar sebagai coach. Terima kasih kepada observer telah memberikan tanggapan. Waktu yang digunakan adalah dimulai dari 15.50 sampai 16.13. Ya. 16.13 sudah dengan observernya. Jadi praktek coachingnya itu juga menggunakan waktu 10 menit. Karena saya catat tadi 15.50 kita mulai sampai 16.13 ya. 16.00 ya. Berarti dia 10 menit ya. Ya. Menit. Rata-rata Burawat. Ya. Baik. Kalau saya memberikan penilaian bahwa antara Pak Sugeng sebagai coach dan Pak Nasar sebagai coach sangat luar biasa. Sudah mengikuti tahapan kita, ada penyampaian tujuan, si coach membuka pertemuan itu dengan kata pembuka, terus itu si coach menyampaikan tujuan apa yang diinginkan, terus ada identifikasi masalah. Memang dengan terjalin sudah komunikasi yang memberdayakan antara coach dengan coachee. Berikutnya, meskipun nanti tadi Pak Yupi bilang ada pengulangan kalimat-kalimat, misalnya tadi tujuannya sampai 2 kali, sebenarnya itu tidak masalah. Yang penting ada komunikasi yang membangun interaksi yang baik antara coach dengan coachee, dan si coach ini melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif sehingga si coach ini bisa menggali apa yang harus dia lakukan, karena si coaching ini kan sifatnya tujuannya adalah yang mendapatkan solusi itu adalah si coachingnya, ya kan? Jadi tinggal bagaimana caranya dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif itu ada di bagian, mulai dari bagian identifikasi terus sampai pada komitmen atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coach. Sudah bagus, sama dengan penampilan dari sesi Pak Yupi itu juga sangat luar biasa. Sudah caranya menyampaikan bagus, pelan-pelan, terus jelas apa ucapannya. Nah, itu yang paling penting, ada komunikasi timbal balik. Dan perlu juga ditambahkan itu ada umpan balik positif yang dari coach. Dari coach itu memberikan umpan balik positif terhadap apa yang dilakukan oleh si coach. Contohnya, good job, bagus itu, senang. Senang Bapak mendengarnya, senang Ibu mendengarnya apa yang kau rencanakan tadi. Dan kira-kira apa tindak lanjutnya tadi Pak Sugeng sudah bilang, siapa yang akan membantumu, itu salah satu teknik yang tepat juga ketika
berada pada posisi tanggung jawab tadi. Jadi Iya. bertanya kira-kira siapa menemanimu atau siapa mengingatkanmu. Nah itu sebenarnya sudah bagus sebenarnya semuanya ini dari Pak Yupi tadi, Pak Sugeng ya. Sebagai coach sudah bagus, tinggal waktunya hanya 10 menit. Kalau bisa ditambah 5 menit, itu lebih Iya. bagus lagi. Jadi tepat Tambah lagi embel-embel. tambah menjadi 25 menit untuk satu sesi. Ya, Aku Ibu Jangso 30 menit. enggak. Makanya saya bilang lihat ada jam juga di situ, lihat Iya. jamnya kan Betul. ada di laptop itu. Jadi mohon kalau masih perlu ditambah gitu ya, waktunya 15 Iya. menit. Sehingga nanti ini dominasinya nanti pada observer. Sebenarnya Observer, ya. yang penting itu adalah coaching, praktek coachingnya yang mau ingin ditonjolkan. Oke, silakan Pak Yupi, ada pertanyaan? Iya. Kita mulai mungkin untuk sesi 3 nanti 16.20 ya, sekitar 2 Iya. menit. ya cuma mungkin Ibu seperti kami Iya. dengan Pak Nasar tadi malam mungkin agak sedikit berbeda antara kalau video dengan melihat jam biasa. Kalau kemarin kami dengan Pak Nasar setelah kami rekam secara berbicara begitu, itu sampai memakan waktu 22 menit. Jadi kok tinggal cuma jadi 10 menit. Nah, mungkin Iya, ada 10 menit. perbedaan. Ya, mungkin ada perbedaan menggunakan jam itu dengan menggunakan apa ya? Kalau video itu mungkin Bunda. Nah, cuma itu saja saya tanya. Oke, sekarang kan waktu yang ada di HP saya itu 16